Indonesia resmi terperosok ke jurang resesi. Kepastian ini muncul setelah Badan Pusat Statistik mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang Juli hingga September minus 3,49% secara tahunan. Secara tahunan, Y on Y, meskipun pertumbuhan ekonomi kita masih mengalami kontraksi sebesar 3,49%, tetapi kontraksinya tidak sedalam kuartal kedua tahun 2020 yang sebesar minus 5,32%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Dewan Juri dan rekan-rekan tim Pro. Perkenalkan, saya Amelia Eviliana sebagai pembicara pertama dari tim Kontra. Dan kedua rekan saya, Elmiza Martadani sebagai pembicara kedua dan Rizky Sanjaya sebagai pembicara ketiga. Pada musim perdebatan kali ini, tim kami berdiri pada pihak kontra. Bahwasannya kami tidak setuju dengan musim perdebatan, yakni stimulus ekonomi pemerintah memberikan kepastian hukum bagi pengusaha makro dalam menghadapi resesi akibat COVID-19. Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan dari tim Pro, saya akan menyampaikan argumentasi melalui 4 poin. Yang pertama adalah terkait mekanisme perdebatan. Adapun mekanisme perdebatan yang kami sajikan adalah pembicara pertama akan menyampaikan terkait definisi dan latar belakang. Pembicara kedua akan menyampaikan terkait ketidakpastian hukum bagi perusahaan vintage dalam POJK nomor 11 tahun 2020. Pembicara ketiga akan menyampaikan terkait ketidakpastian hukum bagi perusahaan asuransi dalam POJK nomor 11 tahun 2020. Yang kedua adalah definisi. Stimulus perekonomian adalah kebijakan dalam hal keuangan yang diberlakukan oleh pemerintah untuk mengatasi krisis perekonomian. Kepastian hukum, menurut Gustav Radburg, terdapat 2 macam pengertian kepastian hukum, yakni kepastian hukum oleh karena hukum dan kepastian hukum dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Yang berikut pengusaha makro. Pada pasal 4.1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyatakan bahwa usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau penjualan tahunan yang lebih besar dari usaha menengah. Yang berikut adalah resesi akibat COVID-19. Menurut Biro Riset Perekonomian, resesi adalah penurunan signifikan dalam aktivitas perekonomian yang tersebar dalam berbagai bidang yang terjadi dalam beberapa bulan. Yang ketiga adalah terkait latar belakang. Adapun latar belakang, mengapa kami tidak setuju terhadap mosi perdebatan kali ini, yaitu karena pendistribusian stimulus perekonomian sangatlah lambat pada sektor manufaktur, investasi, dan juga asuransi akibat ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum yang dimaksud adalah terkait pengimplementasian kebijakan tersebut. Yang keempat adalah poin argumentasi yang mendukung kami kontra terhadap mosi perdebatan kita. Yang pertama adalah stimulus perekonomian yang tidak dijalankan secara efektif dan konsisten kepada pengusaha makro sebagai penerima insentif stimulus. Saya kutip dari Investor Daily, Wakil Ketua Apindo Sinta Sukamdani menyatakan bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020, banyak sektor yang belum mendapatkan stimulus perekonomian. Yang kedua adalah terkait ketidaklancaran stimulus perekonomian di sektor perbankan. Masalah terbesar pemberian stimulus kredit adalah ketidaklancaran pemberian distribusi stimulus perekonomian. Pemerintah melalui OJK dan Bank Indonesia belum memberikan petunjuk teknis kepada perbankan. Akibatnya,
bank tidak dapat menjalankan petunjuk teknis tersebut terkait adanya kepastian terhadap penanggungan risiko. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan arahan teknis yang lebih baik kepada sektor perbankan agar terjadi percepatan realisasi terhadap restrukturisasi kredit. Yang ketiga adalah stimulus perekonomian belum mengalami penyederhanaan dalam hal pendistribusian. Saya ambil contoh, dikutip dari Investor Daily, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak dan Nabati Indonesia, Sabat Sinaga, mengatakan bahwa hendaknya dibuat prosedur pendistribusian yang lebih sederhana sehingga dapat mengcounter semua sektor, termasuk adalah industri sawit. Yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Pada dasarnya, undang-undang ini dibuat untuk mengantisipasi terjadinya krisis moneter akibat pandemi COVID-19. Namun, ada sejumlah pasal yang menimbulkan potensi ketidakpastian hukum. Salah satunya adalah pasal 27 ayat 3 yang menyatakan tidak adanya pemberian sanksi terhadap sanksi pidana dan perdata terhadap para pejabat negara yang melakukan tindakan merugikan negara dalam bentuk memperkaya diri ataupun korporasi. Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan tim Pro, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 juga memberi peluang untuk terjadinya pengulangan kasus likuiditas bank yang terjadi pada krisis 1998 dan 2008. Lalu, apa relevansinya dengan pengusaha makro? Dalam teori yuridis dogmatis dikatakan bahwa hukum tidak hanya sebuah aturan semata, melainkan harus dapat menjamin kepastian hukum. Terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, jika birokrasi di dalam Badan Pelaksana Pemberian Stimulus Perekonomian sudah berpotensi terjadinya penyimpangan, maka secara tidak langsung akan berdampak pada pendistribusian stimulus perekonomian terhadap kelas menengah dan juga kelas bawah, yang di dalamnya termasuk pengusaha makro. Oleh karena itu sangatlah dibutuhkan birokrasi dan pengimplementasian yang sejalan dari pemerintah yang satu dengan pemerintah yang lain, sehingga adanya harmonisasi antara kepastian hukum dengan pengimplementasian bagi pengusaha makro. Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan tim Pro, bahwasannya dengan latar belakang dan poin argumentasi yang telah saya sampaikan di atas menyatakan bahwa tim kami sangat kontra terhadap mosi perdebatan kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmiza Martadani. Di sini saya sebagai pembicara kedua dari tim kontra. Saya akan menyampaikan argumentasi saya bahwa kami dari tim kontra sangat menentang terhadap mosi pada debat ini. Mengapa demikian? Mari kita bahas. Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai sebuah kebijakan counter cycle dampak penyebaran COVID-19, pada pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa restrukturisasi kredit atau pembiayaan dapat dilakukan terhadap seluruh kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada debitur yang terdampak penyebaran virus COVID-19 ini. Dalam hal ini termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah tanpa batasan platform. Dengan adanya restrukturisasi yang diberikan pemerintah ini, ternyata tidak semua pengusaha makro merasakan dan menikmati dari kebijakan ini. Mengapa demikian? Saya dapat mengambil salah satu contoh perusahaan makro, yaitu perusahaan jasa keuangan atau fintech, yang dimana berdasarkan National Digital Research Center atau NDRC yang mendefinisikan sebagai istilah yang dapat digunakan untuk menyebut sebuah inovasi dalam bidang jasa keuangan atau finansial. Khususnya sini saya akan mengambil contoh yaitu fintech peer-to-peer lending, di mana kita harus tahu bahwa fintech peer-to-peer lending ini merupakan sebuah perusahaan yang menyediakan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara
tidak langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Mereka tidak bisa merasakan atau menikmati terhadap kebijakan POJK ini. Padahal mereka juga mengalami hal yang sama seperti yang dialami pengguna jasa keuangan yang lain seperti Bank Umum Syariah atau BUS, Bank Umum Konvensional atau BUK, Unit Usaha Syariah atau UUS, dan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Perusahaan fintech peer-to-peer lending ini tidak bisa merasakan stimulus yang diberikan pemerintah ini. Kami mengambil menurut Kepala Humas dan Kelembagaan AFVI, yaitu Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, Bapak Tumbur Perdede, yang menyatakan bahwa hal ini tidak bisa dirasakan karena adanya perbedaan peer-to-peer lending dengan perbankan. Karena yang kita tahu berdasarkan restrukturasi POJK ini hanya diperuntukkan untuk perbankan. Nah, di mana perbankan ini merupakan sebagai pemberi pinjaman langsung, sedangkan peer-to-peer lending ini bertindak sebagai perantara antara pemberi dan penerima pinjaman, sehingga tidak bisa merasakan atau menikmati dari restrukturisasi ini terus kepada nasabah dan konsumen, sehingga tidak merasakan dan menikmati kebijakan dari pemerintah ini. Sehingga bagi perusahaan fintech ini menimbulkan dampak negatif. Mengapa? Karena tidak menerimanya restrukturisasi ini, yaitu jika nasabah tidak mampu membayar pinjaman dari perusahaan ini, akan mengakibatkan gagal bayar dikarenakan seorang nasabah atau konsumen ini tidak mendapatkan restrukturisasi dari kebijakan tersebut, sehingga nasabah atau konsumen ini akan melakukan one prestasi dan perusahaan fintech ini akan terjadi kredit macet. Karena seperti yang kita tahu, sebenarnya fintech ini pendapatannya itu mencapai 60,4 triliun, dengan jumlah pinjaman yang diberikan nasabah atau konsumen itu bisa mencapai 1,4 triliun. Dalam hal ini berarti kan perusahaan fintech peer-to-peer lending ini merupakan perusahaan makro, perusahaan yang besar, merupakan sebuah bisnis yang penting untuk meningkatkan perekonomian negara pada masa COVID-19 ini. Jika pemerintah tidak memberikan stimulus atau memberikan kebijakan restrukturisasi, maka perusahaan fintech ini akan mengalami kerugian yang sangat besar dan akan terancam pilot begitu. Dari segi konsumen pun, fintech ini konsumen tidak mendapatkan restrukturisasi tersebut. Kami mengambil data perkembangan fintech di Indonesia, bisa dilihat pada statistik, yaitu menunjukkan jumlah pengguna fintech di Indonesia itu sangat banyak, khususnya pengguna fintech peer-to-peer lending ini, baik sebagai borrower atau penerima pinjaman maupun sebagai lender, pemberi pinjaman. Pengguna fintech ini adalah konsumen fintech. Dalam hal ini berarti bukan hanya berdampak bagi perusahaan atau usaha makro fintech itu sendiri, namun juga kepada nasabah atau konsumen yang menggunakan jasa keuangan perusahaan fintech ini, karena nasabah tidak bisa merasakan dan menikmati kebijakan dari stimulus perekonomian ini. Artinya dalam hal ini adanya kekosongan hukum yang terjadi dari fintech tidak menerima restrukturisasi dari pemerintah, dan konsumen juga tidak dapat merasakan adanya restrukturisasi ini. Dengan adanya ini berarti tidak adanya kepastian hukum. Kami tegaskan sekali lagi, tidak adanya kepastian hukum bagi pengusaha makro. Salah satu contohnya tadi fintech peer-to-peer lending ini. Jadi sudah sangat jelas tidak adanya kepastian hukum bagi pengusaha makro, dan juga ke bawahnya yaitu konsumen atau nasabah terhadap kebijakan atau stimulus yang pemerintah berikan pada masa COVID-19 ini. Kami dari tim kontra sangat menegaskan sekali lagi bahwa kami sangat menentang terhadap mosi debat pada hari ini, bahwa tidak adanya kepastian hukum bagi stimulus yang pemerintah berikan untuk pengusaha makro. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Sanjaya. Saya selaku pembicara ketiga dari tim kontra. Izinkan saya untuk menyatakan argumentasi saya mengenai mosi debat kali ini. Seperti yang sudah diketahui bahwa pandemi yang sedang terjadi saat ini memberikan dampak buruk di berbagai sektor, terlebih lagi sektor perekonomian. Tidak terkecuali Indonesia yang juga terdampak buruk
dari efek pandemi COVID-19. Menurut Badan Pusat Statistik BPS telah menyatakan bahwa Indonesia telah masuk jurang resesi karena adanya penurunan ekonomi secara berturut-turut di minus 3,49%. Bagaimana industri asuransi saat ini? Saya akan membahas dengan lengkap sektor yang satu ini. Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia, Jasindo, Didit Mehta Pariyadi, menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 yang merupakan masalah kesehatan tidak secara langsung memukul industri asuransi kerugian, namun perlambatan aktivitas ekonomi justru memberikan penjualan asuransi umum yang menjadi lebih lambat, bahkan ikut melorot dari efek pandemi COVID-19. Didit menilai bahwa sejumlah lini bisnis asuransi memiliki potensi melemah saat masa pandemi, seperti asuransi pariwisata atau perjalanan, penerbangan, kendaraan bermotor, konstruksi dan infrastruktur, migas, serta keuangan yang diantaranya meliputi asuransi, kredit, dan penjaminan. Surat OJK nomor 11-D05-2020 tentang relaksasi atas pengakuan piutang premi menjadi 4 bulan dari yang sebelumnya 2 bulan. Kebijakan tersebut dianggap belum optimal bagi perusahaan asuransi dikarenakan para pemegang polis lebih mengalihkan keuangan mereka untuk menghadapi masa pandemi yang sampai saat ini vaksin masih belum ditemukan. Jadi besar kemungkinan kita akan tetap harus bertahan di dalam masa pandemik ini. Ketua Bidang Statistik Riset Analisa TI dan Aktuaria Asosiasi Asuransi Umum Indonesia AAUI Trinita Situmeyang menjelaskan bahwa pada kuartal 2 2020 industri asuransi umum mencatatkan pembukuan premi sebesar 37,6 triliun rupiah. Tentu jumlah itu sangat-sangat besar, tetapi jumlah itu bukanlah angka penaikan, tapi justru mengalami penurunan dari kuartal kedua 2020 dengan premi 40,4 triliun rupiah. Terjadi penurunan 6,1% apabila kita membandingkan hanya jeda satu tahun antara 2019 dan 2020. Sedangkan kenaikan klaim terbesar terjadi di lini bisnis asuransi pesawat. Pada kuartal 2020, pembayaran klaim senilai 174 miliar rupiah, naik hingga 131% year on year dari kuartal kedua 2019 yang klaimnya senilai hanya 75 miliar. Tentu nilai pembayaran klaim ini sangat-sangatlah besar ya. Kenaikannya hingga 131%. Jumlah tersebut tentu sangat-sangat besar. Kemudian apabila kenaikan semakin tinggi dibandingkan pembelian asuransi, hal itu membuat perusahaan mengalami kerugian dan juga akan sulit membayarkan klaim dari pemegang polis. Di sisi lain, perusahaan asuransi tidak boleh membayar klaim lebih dari 30 hari. Jangka waktu pembayaran klaim asuransi telah ditetapkan dalam pasal 27 Keputusan Menteri Keuangan nomor 422/KMK 06/2003 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang berbunyi perusahaan asuransi harus telah membayar klaim paling lama 30 hari sejak adanya kesepakatan antara tertanggung dan penanggung atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayarkan. Sedangkan sanksinya, bagaimana dengan sanksinya apabila perusahaan melakukan pembayaran secara telat lebih dari 30 hari? Sanksi tersebut sudah diatur di dalam pasal 37 PP 73 tahun 1992 yang menentukan setiap perusahaan berasuransi yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan pemerintah ini dan peraturan pelaksanaan tentang perizinan usaha, kesehatan keuangan, penyelenggaraan usaha, penyampaian laporan, pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi atau tentang pemeriksaan langsung dikenakan sanksi peringatan, sanksi pembatasan kegiatan usaha, hingga yang terberat yaitu pencabutan izin usaha. Demikian sanksi-sanksi yang
akan dihadapi oleh perusahaan asuransi apabila mereka melakukan perlambatan pembayaran atau pembayaran kepada pemegang polis jika lebih dari 30 hari. Di sisi lain, perusahaan asuransi harus bertahan untuk menghadapi masa pandemik ini dengan kerugian-kerugian yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Sisi lain juga mereka harus dihadapkan dengan sanksi-sanksi yang terbesar atau terberat sampai pencabutan izin usaha. Dengan demikian juga hal itu juga berdampak kepada pekerja-pekerja yang bekerja di perusahaan tersebut, perusahaan industri asuransi. Akan besar kemungkinan maka pekerja itu akan dirumahkan, maka juga meningkatkan jumlah PHK akibat dari COVID-19 ini yang sudah menembus di angka 6 juta orang, berbeda dari jumlah PHK di tahun 98 di PHK di angka 133.000. Sungguh perbedaan yang sangat besar sekali jika kita membandingkan angka-angka dari 2020 efek dari pandemi COVID-19 dan juga tahun 98 tentang krisis ekonomi. Jadi istilah yang tahun ini adalah yang kaya menjadi kaya, yang kaya menjadi miskin, yang miskin menjadi tambah miskin. Sekian, terima kasih.